Baik, saya Lianarti Purba, NPM 18110354, ingin menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama, bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim. Banyak orang di seluruh dunia, termasuk anak-anak sekolah, menjalankan aksi damai yang menuntut agar pemerintah mereka, pembisnis, dan investor mengambil sikap tegas terhadap perubahan iklim. Merespon perubahan iklim adalah kunci menuju keberlanjutan. Cara yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Yang pertama adalah pertanian dan makanan. Menurut Emissions Group Report 2018 dari UN Environment, sistem pangan dan produksi hingga konsumsi berpotensi mengurangi hingga 6,7 gigaton CO2. Pangan merupakan urutan kedua setelah sektor energi. Kita membutuhkan transformasi pangan global dalam 12 tahun ke depan, di mana limbah makanan dikurangi, serta menjalankan diet dan pola hidup sehat melalui penurunan asupan protein hewani. Yang kedua, pembangunan gedung dan kota. Sekitar 70% pembangunan energi, bangunan dan konstruksi menyumbang 39% dari emisi karbon dioksida. Ada peluang besar untuk memperbaiki bangunan yang didirikan, meningkatkan standar bangunan, dan memikirkan kembali perencanaan kota, seperti memberikan intensif untuk solusi jaringan mini. Yang ketiga, pendidikan. Menyekolahkan perempuan atau laki-laki hingga tingkat tertinggi adalah sesuatu yang penting, sebab wanita yang berpendidikan akan memprogram masa depan masa suburnya untuk memiliki anak dalam jumlah sedikit, lebih sehat, meningkatkan akses global, dan menjalankan keluarga berencana. Kita perlu fokus pada inklusi ekonomi, sosial, dan politik, agar tidak merugikan siapapun. Pendidikan, keterampilan, dan pembentukan kesadaran pada kaum hawa adalah unsur penting untuk inklusi yang bermakna. Yang keempat, energi. Kita sudah harus memulai berinvestasi dalam energi terbarukan dan menghentikan pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Kita perlu mengarahkan subsidi bahan bakar fosil untuk mendorong investasi skala besar dan penciptaan lapangan kerja dalam energi terbarukan. Kemudian yang keenam, hutan dan penggunaan lahan. Melindungi dan memulihkan hutan tropis. Tanam 1 triliun pohon untuk mengurangi karbon dioksida, menyelamatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan pangan, membuka mata pencarian, dan menolong ekonomi pedesaan. Yang ketujuh adalah transportasi. Kendaraan bermotor bertanggung jawab atas sekitar 1/4 dari semua emisi CO2 atau sektor energi. Dan kemudian ini adalah beberapa perubahan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri sebagai pengguna oksigen. Yang pertama itu adalah menggunakan angkutan umum, jalan kaki atau bersepeda, atau menggunakan angkutan umum dibandingkan mengendarai mobil akan mengurangi emisi karbon. Selain itu, juga akan membuat diri kita sendiri sehat. Mulailah dari diri kita sendiri untuk lebih bisa mengendarai kendaraan umum saja atau berjalan kaki jika tidak dibutuhkan untuk mengendarai kendaraan pribadi. Atau juga bisa dengan bersepeda, bisa mengurangi emisi karbon dari diri kita sendiri untuk mengubahnya. Kemudian orang lain akan ikut terpengaruh dengan perubahan yang kita lakukan. Yang kedua, menghemat energi. Jemur pakaian alih-alih menggunakan mesin pengering untuk menghindari dari membuang-buang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Gunakan insulusi di atas untuk mencegah pembuangan panas pada saat musim dingin. Matikan dan cabut kabel peralatan listrik ketika tidak digunakan.
ketika membeli perangkat elektronik, pastikan efisien dalam penggunaan listrik. Artinya, ketika kita membeli suatu alat elektronik, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih watt yang dipakai dalam penggunaannya. Kalau wattnya semakin kecil, otomatis listrik yang digunakan juga akan semakin kecil. Itu bisa juga memperkecil penggunaan listrik yang kita pakai, karena kalau semakin banyak listrik yang kita pakai, otomatis kita akan memboros energi. Jadi keberlangsungan hidup yang akan datang juga akan semakin susah. Yang ketiga, kurangi makan daging, atau lebih baik lagi kalau menjadi vegan atau vegetarian. Produksi daging merah menghabiskan lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada produksi daging ayam. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan sayur-sayuran juga akan sangat berguna untuk mengurangi konsumsi susu, karena emisi gas rumah kaca yang juga tinggi untuk memproduksi dan transportasinya. Artinya kita juga bisa kurangi makan daging atau lebih banyak makan makanan yang musiman. Itu juga akan lebih baik untuk mengurangi emisi rumah kaca. Yang kemudian selanjutnya 4, kurangi daur ulang bahkan untuk air. Berulang kali kita diberitahu tentang keuntungan mendaur ulang, namun transportasi dan proses material untuk mendaur ulang merupakan proses yang karbon atau intensif atau meninggalkan jejak karbon yang banyak. Misalnya kita mendaur ulang penggunaan seperti botol plastik atau penggunaan botol kaca, itu juga kita bisa daur ulang, jangan dibuang ke sungai, itu akan merusak ekosistem alam. Lebih baik kita mendaur ulang, atau kalau masih bisa digunakan, kenapa tidak digunakan? Baru yang kelima itu beritahu dan didik orang lain. Sebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim dan didik orang lain. Bergabunglah bersama-sama untuk membangun komunitas hidup yang berkelanjutan. Bangun jaringan berbagi yang bisa membantu mengumpulkan sumber daya seperti alat pemotong rumput, alat berkebun, dan capailah standar gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Artinya kita sendiri harus bisa mendidik orang lain untuk bisa sama-sama menyatukan tujuan atau sama-sama menekadkan bahwa kalau bukan kita lagi yang mengubah, siapa lagi? Kalau kita sendiri pun acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan, bagaimana kita bisa mengubah perubahan iklim itu? Artinya kita sendiri harus bisa memberitahu ke orang lain bahwa kita harus bersama-sama membangun, bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan untuk tidak melakukan penggundulan hutan, pemborosan energi listrik, baru menggunakan alat transportasi yang berlebih. Kita harus sama-sama menjaga. Kalau kita sama-sama menjaga, otomatis kelestarian lingkungan, ekosistem laut, ekosistem darat juga akan baik. Kalau kita sama-sama melestarikan, pastinya perubahan iklim itu dapat kita atasi. Kemudian, pemerintah dan masyarakat juga seharusnya sadar terhadap ancaman yang dapat menyebabkan bencana tersebut. Keterlibatan kita, semua pihak, terutama dari non-pemerintah, dari masyarakat, dari buruh, dari orang-orang kecil, itu sangat dibutuhkan karena akan membentuk kekuatan baru sehingga kita dapat mencegah perubahan iklim itu. Baru kita juga perlu menghargai alam apa adanya serta melindunginya mulai dari sekarang. Mengajarkan sejarah di lingkungan sekolah-sekolah, baik itu dari SD sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kita harus menanamkan bahwa kalau kita bisa menjaga alam dengan baik, melindunginya, dan membangun lagi ekosistem dalam skala besar, juga akan meningkatkan keanekaragaman dan menyimpan karbon dan mengurangi populasi udara. Yang kedua, bagaimana carbon trading dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Pasar karbon dapat menjadi intensif bagi pelaku implementasi di lapangan. Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakpastian pasar yang tinggi, yang diakibatkan oleh belum tersedianya mekanisme transaksi karbon. Komitmen pemerintah daerah relatif tinggi,
yang ditunjukkan dengan disusunnya peraturan pendukung implementasi. Kegiatan pasar karbon adalah dalam rangka menjaga hutan lestari dan seandainya terjadi perdagangan karbon, maka hasil perdagangan merupakan manfaat tambahan. Pemda belum mengetahui secara pasti tentang tata cara atau mekanisme pasar karbon, termasuk standar karbon dan metodologi untuk menghasilkan kredit karbon. Intensif yang diharapkan atas capaian penurunan emisi yang dihasilkan lebih didasarkan pada perannya dalam pengelolaan hutan lestari atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan berdasarkan harga karbon. Selain itu, terdapat sejumlah inisiatif pembayaran karbon hutan secara sukarela. Besarnya proporsi perlu mempertimbangkan pangsa modal investasi yang telah dikeluarkan oleh pembeli dan pemerintah. Juga diperlukan lembaga registri yang mengelola kegiatan, capaian penurunan emisi, dan fasilitas implementasi di lapangan, dan mengatur sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan resiko kebocoran ketidakpermanenan. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan penyerapan karbon, dan pengelolaan hutan lestari merupakan bentuk mekanisme intensif bagi negara berkembang yang berhasil menurunkan laju deforestasinya. Elemen penting dalam pasar karbon yang perlu dipersiapkan adalah mekanisme transaksi yang jelas, sehingga pembayaran karbon melalui pasar karbon dapat berjalan secara efektif. Perkembangan pasar karbon dapat melindungi hampir 20% hutan tropis dari bahaya deforestasi, hingga tersedia anggaran sebesar 20 miliar setahun akan melindungi sekitar 50%, dan jika sebesar 50 miliar setahun, maka akan menurunkan tingkat deforestasi sebesar 2/3 atau 67,7%. Mekanisme pendanaan yang terjadi sekarang menerapkan jembatan transisi dari pasar karbon sukarela ke pasar karbon yang mengikat, yang akan menjadi sumber pembayaran yang utama. Dalam pasar karbon yang mengikat yang terbentuk, permintaan terhadap kredit karbon lebih didominasi oleh kredit karbon yang berasal dari luar sektor yang tidak berbasis lahan, seperti sektor energi. Dalam perkembangan ini, transaksi di pasar karbon menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sampai dengan tahun 2011, tetapi terus-menerus sejak tahun 2012. Kondisi ini juga mendorong terjadinya kelebihan pasukan kredit karbon di pasar Eropa. Indonesia menindaklanjuti kesepakatan internasional dengan penyusunan regulasi terkait penanganan perubahan iklim, termasuk regulasi untuk usaha karbon di bidang kehutanan. Meskipun demikian, belum ada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang akan menjadi acuan bagi daerah untuk membuat peraturan daerah provinsi maupun kabupaten yang lebih seragam. Lembaga terkait perdagangan karbon menjadi lebih luas, misalnya ketetapan harga jual karbon dan lain-lain. Kerangka regulasi yang dapat dijadikan sebagai acuan perdagangan karbon hutan dari kegiatan pasar karbon. Sekian penjelasan dari saya tentang carbon trading. Semoga jawaban yang saya berikan dapat diterima oleh Bapak. Terima kasih.